karena ada ketakutan bakal menular. Gimana Jeng? Kan waria itu bukan penyakit ya Kak. Terus Ajeng di keluarga ada yang nular nggak? Nggak ada. Oh, makanya kan nggak usah jauh-jauh harus di TV. Pembahasan itu ada di channelku tuh. Oh ya, makanya nih harus lihat channelnya Aku ngobrol Ajeng sama ya. keluargaku ngomongin soal waria tobat. Iya. Aku pengalaman juga tentang bagaimana aku diruqyah dari kecil, yang orang tua aku ke Gunung Ngalor ke sana kemari gitu ya untuk nyembuhin. Itu ada dibahas di channelku. Juga terus bagaimana penerimaan keluargaku gitu. Karena menurutku juga tobat atau enggak tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, itu cuma hati manusia. Tapi tuntutan sosial merubah secara fisik, cuman pengen terlihat sebagai laki-laki yang dianggap normal, semua orang juga bisa. Iya. Ada waria, istilahnya emang dia nyamannya situasional dan kondisional. Iya. Terus ya aku di tengah orang-orang yang pasti nganggap aku itu sesuatu yang ketemu lagi masih bersama Budi Cinta. Kali ini edisinya spesial. Karena apa? Kita ngobrolnya bareng temen aku, seorang waria yang sangat punya cita rasa seni yang sangat tinggi. Kita lihat aja tampilan fisiknya yang penuh dengan tato. Siapakah dia? Nih dia orangnya aja. Ajeng, aku kepoin kamu ya soal tato kamu ya. Boleh. Tuh bayangkanlah Ajeng. Ih gila. Ini bukan explore ya, aku pengen tahu tatonya. Keren ya Ajeng. Ajeng, boleh tanya nggak? Ini mewakili teman-teman yang di sana ya, walaupun aku sesama waria nih. Sesama waria jangan anggap misalnya nih, kita aja tampilan beda. Kalau aku tomboy, kalau Ajeng cantik luar dalam. Amin. Amin. Nah gitu ya. Pasti nih ya pertanyaan dasar Jeng. Ya. Sejak kapan Ajeng mengekspresikan tampilan feminin ini? Ajeng tuh dari kecil udah berani mengekspresikan kan? Ekspresinya kalau tampilan seperti ini? Rambut panjang itu dari Ajeng lulusan SMP, jadi dari lu keluar sekolah itu Ajeng udah langsung di rambut panjang gitu. Rambut panjang. Terus tampilan pakai baju perempuan. Dari sebelum rambut panjang, dari SD itu Ajeng udah pakai yang perempuan. Oh, baju perempuan. Iya. Lanjut dong. Kita masih bertanya-tanya. Ajeng kegiatannya apa sih Jeng? Kalau sekarang aku masih nulis, masih ngejahit, nulis apa ya? Aku suka bikin puisi, jadi nulis bikin puisi. Kok sedang buat puisi? Sejak kapan itu Jeng? Sebenarnya dari zaman sekolah tuh aku udah suka buat puisi. Tapi sekarang tuh kayak lebih sering buat karena kayak zaman Ajeng sekolah kan dulu ada zaman ini ya Kak, cinta diary gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh memang Ajeng juga mencoba kayak nulis diary tapi lebih terarah gitu aja sih. Oh iya. Jeng nih sekarang ada pertanyaan yang agak berat nih Jeng. Jangan berat-berat. Jeng, soal keberadaan Ajeng di tengah-tengah masyarakat, boleh dong diceritakan pro dan kontranya gitu. Pro-nya sebenarnya kalau ngomongin pro-nya, karena Ajeng mungkin tumbuh dan besar di lingkungan tempat tinggal kali ya. Jadi semua orang tuh kenal Ajeng dari kecil gitu. Jadi prosesnya terima-terima aja. Tapi memang yang buat agak berbeda itu karena masyarakat ngelihatnya kalau lu jadi waria lu harus feminim, perempuan gitu, karena identik dengan perempuan. Ya nggak salah dengan itu, tapi ketika melihat Ajeng yang banyak tato, terus senang pakai celana robek-robek yang nggak terlalu feminim dari kebanyakan teman-teman transpuan atau teman-teman waria gitu ya Kak, Ajeng dianggap aneh karena kata mereka kalau misalkan lu ngerasa diri lu perempuan ya lu harus jadi kayak bener dong, kayak perempuan bener gitu. Itu lebih ke arah ke sesama ini dong, komunitas? Enggak, lingkungan. Lingkungan ya. Oh gitu. Terus Jeng gini Jeng, apa namanya, segitu pentingnya kah maksudnya
bahwa seorang waria itu harus dandan, harus tampil cantik? Sebenarnya enggak, menurutku ya Kak, karena aku juga sebenarnya bukan tipikal waria dandan. Sehari-hari di rumah juga nggak pernah dandan, cuman karena sekarang mau syuting makanya aku sedikit pakai lipstick. Sedikit pakai alis. Yuk. Nah, Ajeng ini ya teman-teman, Ajeng ini juga berkegiatan di LSM ya Jeng ya? Iya dulu. Dulu. Boleh diceritakan nggak kegiatan sekelumit waktu Ajeng di LSM? LSM apa tuh? Apa aja? Ya dulu Ajeng ngebantu kawan-kawan di Bogor di Transvoice terkait pemenuhan terkait kasus misalkan ada kawan-kawan waria yang dapat tindakan diskriminasi gitu. Ajeng membantu juga. Terus bagaimana mengorganisir kawan-kawan agar dapat informasi terkait kesehatan, terkait hak-haknya sebagai warga negara gitu ya. Berat banget. Terus juga Ajeng ngebantu kawan-kawan di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, dan menurut Ajeng kawan-kawan di Kalimantan Tengah cukup agak berbeda ya sama kawan-kawan di Kabupaten Bogor dan di Jakarta. Iya, gitu. Oh, berarti setiap wilayah daerah itu beda karakter dong? Menurutku beda ya, cara pendekatannya juga beda karena mungkin kan setiap daerah tuh punya budayanya masing-masing ya. Walau itu sesama transpuan Jeng. Menurutku ya. Iya, gitu ya. Jadi itu dia, ternyata setiap tempat wilayah gitu. Kita kan termasuk dari bagian masyarakat. Kayaknya budaya itu sangat kental ya mempengaruhi kita, walaupun identitas, walaupun ekspresi kita, komunitas, wanita, pria. Jadi budaya itu sangat kental ya Jeng ya. Ya. Mempengaruhi dalam kehidupan kita ya. Betul. Gitu. Ya apalagi yang mau disampaikan? Apa ya? Apa dong? Tanyalah aku. Oh iya. Tuh. Aku kan ceritanya ini narasumber kece kayak di podcast yang wow. Podcast kita juga wow. Tapi harus didukung sama teman-teman ya. Jangan lupa subscribe. Terus Jeng, bahwa gini teman-teman juga jangan malu-malu ya untuk komentar ya. Betul. Kita dipastikan lah ya kita sudah berada di posisi apapun keingintahuan teman-teman di rumah. Ya mungkin komentarnya mungkin kurang menyenangkan di hati, nggak apa-apa, kita berusaha untuk jawab ya Jeng ya, gitu. Dan kita udah nggak harus marah-marah juga gitu. Apapun ya yang mau ditanyakan ya, yang dikepokan istilahnya ya kan, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar kali ya, nanti kita akan buat benar-benar video-videonya gitu kan. Terus Jeng, ini Jeng, kamu kan pernah nih memenangkan kejuaraan kecantikan waria ya. Gimana itu ceritanya Jeng? Ya sebenarnya itu yang membawa aku kerja di LSM sih. Jadi dulu tahun 2014 ya Kak. Iya. 2014 ya sebenarnya ya kayak ada pemilihan Miss Waria Remaja se-Jabotabek kan. Terus Kak Cinta coba ngedorong aku untuk ikut Miss itu. Awalnya pikir aku ajang-ajang kecantikan aja. Ternyata di situ banyak juga kayak sekolah alternatif untuk kawan-kawan waria muda gitu kan, agar dapat informasi terkait isu kesehatan. Ya semualah macam-macam di situ. Berarti itu awal mula Ajeng terjun ke dunia LSM ya Jeng ya. Gitu. Ternyata Ajeng ini bener loh, nggak salah. Dia memiliki pemikirannya sangat spektakuler. Gitu ya. Ya. Dan jangan lupa Ajeng juga punya channel ya Jeng ya. Punya. Apa tuh Jeng? Bayangan Hitam. Gitu. Nah kalau mau tahu, kepoin channelnya Ajeng gitu. Nanti kamu bisa ngeliat Ajeng dalam versi yang lain. Gitu. Iya. Gitu. Oh ya, dan kita Jeng kayaknya obrolan kita ini nggak cuma sekali ini ya, gitu. Kita bahkan nanti akan buat rutinitas ngobrol bareng. Kita bisa ngebahas apapun, ya. Ibaratnya ya. Yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan, iya. Boleh, ya. Boleh itu soal kewariaan, bisa itu soal kekepoan. Soal apa lagi? Kecantikan juga boleh kali boleh, Jeng ya. Misalnya mereka pengen pendapat
masukkan soal kecantikan bisa Boleh. gitu. Tanya soal Hubungan- tato boleh. Kehidupan sehari-hari Boleh. Percintaan pun boleh ya. Anu boleh ya. boleh. Nah gitu ya teman-teman ya. Kita berusaha untuk maksudnya dekat sama teman-teman, lingkungan masyarakat gitu. Kita tidak ada batasan ya untuk istilahnya ngobrol, bersahabat, dekat ya Jeng ya. Kita nggak ada batasan ya. Tapi tetap kita maksudnya ekspresi kita ini seperti ini gitu. Karena kan selama ini tahu nggak Jeng, bahwa kadang-kadang ekspresinya waria itu jadi kendala pembatas untuk melakukan kedekatan kita ke lingkungan masyarakat. Gimana menurut Ajeng? Ya, mungkin karena stigma itu kali ya yang melekat ke kawan-kawan waria. Karena kan kalau zaman dulu tuh aku juga dulu takut sama waria Kak, Oh sejujurnya. ya benar-benar ya benar. Dianggap kan benar, waria itu kasar, Iya, suka benar, bawa benar. senjata tajam. Benar ya benar Sebenarnya mungkin ya. masyarakat juga pengen dekat, Iya, tapi benar, karena benar, benar. takut gitu Iya, kan. benar. Sebenarnya enggak juga, tak kenal maka tak sayang. Iya kan? benar ya benar. Gitu jadi sebenarnya ekspresi itu, nah emang sih kita aja dulu waktu masih pertama kali kita sebelum dewasa seperti ini ya kita takut ya kayak Ajeng tadi. Jadi Aku sebenarnya masih wajar. ABG. Aku doang yang tua. Nah itu ya. Jadi untuk teman-teman dan gini loh, maksudnya nggak apa-apa gini, kita sudah sangat membuka diri ya Jeng ya, bahkan kita pengen deket, bahkan kadang-kadang yang khawatir itu kita gitu, nanti malah dia tidak nyaman padahal kita sendiri sangat welcome ya Jeng ya ibaratnya gitu. Terus Jeng gini Jeng, konsep kecantikan gitu kan sekarang kayaknya jarang-jarang deh teman-teman waria melibatkan diri di bidang kecantikan. Apa yang Ajeng lihat sekarang? Iya, sebenarnya kan aku nggak tahu ya, banyak aturan di bidang-bidang kecantikan juga sekarang yang mendiskriminasi kawan-kawan waria Kak. Iya. Kebanyakan jadi kawan-kawan gay lah yang di situ, Oh, iya. dari makeup artis Iya, atau kerja di iya. salon di kota-kota besar ya. Iya. Jadi seolah-olah tuh kawan-kawan transpuan itu kawan-kawan waria itu kayak di sebuah jadi ancaman gitu. Jadi kayak takut nanti kalau misalkan gue mempekerjakan waria, nanti usaha gue jadi masalah nih gitu. Karena sedikit-sedikit sekarang jadi kayak cari aman kan banyak orang. Jadi seolah-olah tuh waria tuh nggak bisa untuk mengekspresikan. Sebenarnya kalau lu mau kerja di tempat gue bisa aja, asal ekspresi lu jangan feminim. Oh iya Banyak bener. banget aturan yang Ya kayak gitu, kejadian di TV ya, tahu kan gara-gara ekspresi kita, iya. teman kita itu ya mengekspresikan feminin yang sebenarnya itu nggak full ya. Iya. Udah dapat teguran dari lembaga hello. Iya. Padahal itu seni loh. Iya Ibaratnya. betul, aku juga nggak ngerti. Ya kadang bingung ya nanggepinnya, misalkan kalau kayak kawan-kawan mau misalkan ekspresinya nggak terlalu feminim kan nggak bisa Mengekang ditutupin banget, juga kan. Iya, sangat mengekang sekali dan itu kan sebenarnya bukan kejahatan ya. Bentuk kekerasan juga. Betul. Gitu. Ajeng setuju nggak sih Jeng kalau istilahnya dibilang gini, karena ada ketakutan bakal menular, gimana Jeng? Kan waria itu bukan penyakit ya Kak. Terus Ajeng di keluarga ada yang nular nggak? Makanya kan nggak usah jauh-jauh harus di TV. Pembahasan itu ada di channelku tuh. Oh ya, makanya nih harus lihat channelnya Aku ngobrol Ajeng sama ya. keluargaku ngomongin soal waria tobat. Iya. Aku pengalaman juga tentang bagaimana aku diruqyah dari kecil, yang orang tua aku ke Gunung Ngalor ke sana kemari gitu ya untuk menyembuhin. Itu ada dibahas di channelku. Juga terus bagaimana penerimaan keluargaku gitu, karena menurutku juga tobat atau enggak tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, itu cuma hati manusia. Tapi tuntutan sosial merubah secara fisik, cuman pengen terlihat sebagai laki-laki yang dianggap normal, semua orang juga bisa. Iya benar. Jeng kita sambil jalan yuk. Boleh. Situ aja Jeng. Nah, nih Jeng kan tahu nggak yang heboh sekarang itu Jeng? Tahu yang ini loh, yang gara-gara nonton Siksa Neraka terus dia tobat. Sebel nggak sih? Kalau aku sebel banget ya, kayaknya lebay banget ya, terlalu dibuat-buat banget ya. Ih, terus menurut Ajeng gimana tuh? Iya sebenarnya menurutku itu kan ya itu yang tadi ku bilang, kata tobat itu ini sepengalamanku, aku tidak tidak membatasi atau terserah orang-orang yang mengaminkan kalau emang dia beneran tobat, yaitu walau alam gitu ya, karena
yang bisa membalikkan hati manusia kan cuma Tuhan gitu ya. Iya. Aku nggak ini, tapi menurutku pengalamanku ini yang beberapa kali di ruqyah, baik secara keagamaan, baik secara alternatif, baik secara profesional psikolog gitu ya, zaman itu ya nggak ada gitu. Ya. Cuman ngabis-ngabisin aja. Tapi kalau berubah secara ekspresi, kalau misalkan rambut dibotakin terus gue secara ekspresi mau melakukan pekerjaan yang dianggap pekerjaan laki-laki, bisa aja. Bisa aja ya ibaratnya. Itu kan tuntutan sosial ya. Bener. Hanya ingin dianggap normal tadi. Iya bener. Tapi kalau ngikutin kata hati, menurutku nggak ada. Nah itu ya teman-teman, sayang-sayang saya yang ada di rumah. Tapi sebenarnya aku nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tapi ya ini lagi-lagi aku cuman mengamini apa yang aku rasa ya. Ini aku cuman ngomong apa yang aku alami dan aku rasakan. Aku nggak tahu, tapi aku pernah ngomong debat ini sama guru ngajiku zaman aku kan jadi waria dari kecil ya Kak Cinta ya. Jadi aku tuh pernah nanya sama guru ngajiku, Pak, kan katanya kita waktu dikasih roh zat ini dalam kandungan 7 minggu itu kita akan dikasih tahu nih di dunia itu kita akan seperti apa turut gitu ya, ada benang merahnya gitu dari ini itu. Jadi menurutku ketika gue jadi waria di dunia ini ya itu emang udah kok takdir gue gitu. Oh ya itulah ya, itu pendapat Ajeng ya, gitu. Iya. Itu sah-sah aja gitu. Itu pendapatku. Makanya aku gitu. bilang tadi ini pendapatku, aku nggak pernah tahu, aku tidak menyangkal orang-orang yang mengamini benar ya. di sebelah sana nggak masalah gitu. Tapi ini sepengalamanku. Tapi ini kayaknya obrolan kita sudahin dulu ya. Tapi next kita akan ngobrol lagi bersama Ajeng Ya. karena kita banyak banget lah ya yang bisa kita ceritakan ke teman-teman, ke saya yang ada di sana gitu. Nah Ajeng, mungkin ada yang mau disampaikan? Aku mungkin buat kawan-kawan semua yang nonton video ini, aku sebagai manusia, sebagai kawan-kawan semua, aku hanya ingin diperlakukan sama. Aku hanya ingin berteman, aku hanya ingin berbagi cerita suka duka bareng kawan-kawan yang nonton video ini. Jangan apapun perbedaan pendapat kita, jangan didebatkan gitu. Marilah kita bersilaturahmi, saling berkenalan. Iya, bener agar banget. kita bisa saling kenal satu sama lain. Iya, gitu-gitu ya teman ya. Untuk video kali ini cukup ya Jeng ya. Gitu, tapi jangan lupa teman-teman, supaya video ini tetap berkembang, berkelanjutan, jangan lupa subscribe, terus jangan lupa like juga, dan komentar ya Jeng ya. Komentar sangat membantu sekali, nanti kita bisa mengembangkan video kita ya gitu. Tekan loncengnya. Jadi kalau update video terbaru, kawan-kawan langsung dapat notifikasinya. Oke, Ajeng makasih ya. Bye. See you, dadah.